masuk. Intan, Sasa, kenalkan ini Pak Ari. Beliau ingin bicara dengan kalian berdua. Selamat siang, saya Ari. Intan. Saya Sasa. Saya ingin bicara dengan kalian berdua. Iya, Mir. Polisi menemukan dompet Intan di lokasi kejadian. Nggak mungkin. Tapi kamu nggak menuduh Intan, kan? Saya nggak tahu harus bilang apa, Mir. Ini cuma salah paham. Iya, ini cuma suatu kebetulan aja. Kasihan kan kalau Intan harus berurusan dengan polisi? Mir, saya sudah menyerahkan semuanya sama polisi. Jadi biarkan mereka menyelidikinya. Maksud kamu? Kamu sama sekali nggak ngebelain Intan. Intan memang anak saya. Kamu jangan salah paham. Maksud saya, Kamu keterlaluan sekali sih, Jen. Ini benar-benar nggak masuk akal. Kamu biarkan polisi menyelidiki Intan. Itu artinya kamu menuduh anak kandung kamu sendiri, Jen. Iya. Mir. Mir, tunggu, Mir. Tidak mungkin ibumu menuduh kamu, Tan. Buktinya, ibu yang ngelaporin Intan ke kantor polisi. Sekarang kan Intan jadi malu sama teman-teman dan guru di sekolah. Disangkanya Intan berbuat kriminal lagi. Ini pasti salah paham, Tan. Biar nanti Umi yang bertanya pada ibumu ya. Percuma deh, Umi. Ibu udah keburu benci sama Intan. Tidak baik bicara seperti itu, Tan. Umi sangat tahu ibumu itu sayang pada kamu. Ibu kan benci sama papa, Umi. Makanya, ibu ngelampiasin benci itu ke Intan. Kalau ibu nggak benci sama Intan, kenapa ibu harus ngefitnah Intan? Memfitnah bagaimana? Intan dipaksa, Umi, sama ibu untuk ngerusak baju langganannya Mama. Padahal ibu tuh cemburu. Sekarang malah Intan gantiin dilaporin ke polisi. Masya Allah. Kamu serius, Tan? Masa Intan bohong sih sama Umi buat apa? Ya udah deh, Umi, Intan ganti baju dulu ya.
Yol, jam segini kok Intan belum datang ya? Ya mana mungkin dia datang? Dia kan berurusan sama polisi. Ditangkap polisi. Gue nggak ngerti deh. Seluruh anak di sekolah ini udah tahu kok kalau Intan sama Sasa itu berurusan sama polisi. Emang masalahnya kenapa sih? Bisa ditangkap kayak gitu? Gini ya, polisi itu kan kerjaannya nangkep penjahat. Iya kalau Intan sama Sasa berurusan sama polisi, berarti mereka penjahat dong. Iya kan? Lo jangan ngomong sembarangan ya. Lo maunya apa sih, Yo? Sasa udah lah, ngapain sih ribet di sini malu-maluin tau gak sih? Habisnya dia seenak-enaknya aja nuduh orang. Heh, emang kenyataannya kayak gitu kok. Kalau lo emang gak berurusan sama polisi, kenapa lo berdua didatengin? Lo ya. Kenapa sih emang sebenarnya masalahnya? Biasalah, masalah keluarga. Apa benar yang dikatakan Intan, Jen? Bu, apa mungkin saya melakukan hal seperti itu? Memfitnah anak saya sendiri, mengajari anak saya sendiri perbuatan yang tidak baik. Apa mungkin, Bu? Apa benar Siska langganan butiknya Miranti itu istrinya Pak Niko, mantan bos kamu? Iya, tapi Mungkin saja kamu merasa cemburu, Jen, karena kamu mendengar Siska dan Pak Niko akan berbaikan kembali. Masya Allah, Bu. Ibu nuduh saya juga. Demi Allah, Bu. Saya tidak pernah berniat menikahi Pak Niko. Bahkan saya bahagia kalau mereka rujuk kembali. Saya hanya korban fitnahan. Saya harus berbicara sama Intan, Bu. Jangan, Jen. Kenapa? Semoga kalau saya sudah berbicara sama Intan, ini semua jadi jelas. Ibu sudah berjanji pada Intan untuk merahasiakan masalah ini dari kamu. Ibu tidak mau nanti Intan tahu bahwa ibu bercerita pada kamu. Dan lagi ibu lihat, Intan itu sangat takut pada kamu. Jenny yang nyuruh kamu. Iya, Ma. Ngapain dia nyuruh kamu? Kalau emang dia nggak suka dengan angan Mama, dia bisa ngelakuin sendiri kok. Intan juga nggak tahu, Ma. Intan juga terpaksa ngelakuin ini semua. Intan takut sama ibu. Mama nggak marah kan sama Intan, Ma? Enggak. Mama nggak marah kok. Kamu kan cuma diperalat sama ibu kamu. Tapi kan gara-gara Intan nama baik Mama jadi jelek. Kan Mama yang besarkan Intan dari kecil. Nanti disangka orang, Mama nggak bisa ngasuh anak dengan baik lagi. Tapi mungkin juga ibu nyuruh Intan karena ada masuk jahat sama Mama. Biar disangka orang, Mama nggak becus didik anak. Tapi barangkali ibu dendam kali sama Mama. Dendam. Selama ini hubungan Mama sama ibu kamu baik-baik aja. Kan Mama ngerebut papa dari ibu. Mana mungkin ibu nggak dendam sama Mama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli lagi belajar baca ya? Bukan Deli yang belajar, tapi Deli ngajarin saya baca, Bang. Enggak kok ya, kita belajar sama-sama. Deli belajar, Mbak Ati juga belajar. Ibu mana? Itu, Bang. Dari tadi Lili nggak mau keluar kamar. Saya jadi bingung, nggak mau makan, nggak mau minum. Jen, Mir, ada apa, Mir? kamu sudah mau tidur? Belum, saya mau mengambil wudhu, Mir. Saya mau tanya, tapi sebelumnya Intan sudah jelaskan semuanya ini sama saya. Kata Intan, kamu menyuruh dia untuk merusak bajunya Ibu Siska. Masya Allah, saya tidak pernah menyuruh Intan berbuat yang tidak baik, Mir. Saya juga bingung kenapa dia bilang begitu sama kamu. Bahkan dia bilang hal yang sama ibu. Masalahnya, Intan gak mungkin berbohong. Dan gara-gara kejadian ini, reputasi saya jadi jelek. Pelanggan banyak yang komplain sama saya. Yang pasti saya benar-benar kecewa sama kamu.
Ya Allah, kenapa Ibu dan Miranti menuduh saya? Dan kenapa juga Intan memfitnah saya? Li, kamu kenapa, Li? Hidup saya udah gak ada artinya lagi, Dan. Saya nggak bisa ngasih kamu keturunan lagi. Kamu ini ngomong apa sih, Li? Dokter barusan telepon. Dan katanya rahim saya harus diangkat. Apa? Nggak mungkin, Li. Nggak mungkin. Saya akan bicara sama dokter. Apa alasan mereka sampai mereka... Ada infeksi di rahim saya, Dan. Dan kalau tidak diangkat, infeksi itu akan bermasalah. Ya Allah. Sekarang kamu semakin punya alasan untuk tinggalin saya. Masya Allah, Li. Siapa sih yang mau ninggalin kamu, Li? Jenny jauh lebih sempurna dari saya. Li, demi Allah, Li. Saya nggak punya pikiran untuk ninggalin kamu, Li. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Susah senang kita selalu sama-sama. Kamu ingat kan janji saya? Saya mau istirahat dulu, Dan. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan, ya Allah? Kenapa semua orang di rumah ini menuduh hamba, ya Allah? Terutama Intan. Tega-teganya ia memfitnah hamba. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Jangan biarkan ia menjadi anak yang durhaka. Jadikanlah ia anak yang soleha. Dan bimbinglah ia agar selalu berada di jalanmu, ya Allah. Percuma ibu doakan saya. Kalau ibu udah merusak hidup saya. Bukan Intan yang durhaka, Bu. Ini semua karena ibu udah gak sayang sama Intan. Mana ada sih seorang ibu yang tega misahin anak dari bapaknya? Masya Allah, Tan. Apa yang kamu katakan itu tidak benar, Tan. Udahlah, Bu. Intan gak akan maafin semua kesalahan ibu. Gara-gara ibu, sekarang Intan sendiri. Nggak punya papa lagi. Bang, abang nggak makan? Saya belum lapar, deh. Abang berantem lagi sama Lili ya? Enggak. Lili kenapa sih, Bang? Abang udah ketemu sama dia, Bang? Lili kena musibah, Ti. Masya Allah. Musibah apaan, Bang? Sudahlah. Saya nggak mau ngomongin masalah itu lagi, Ti. Nanti juga kamu akan tahu. Sekarang saya perlu nenangin pikiran saya dulu. Ya Allah, bencana apa lagi yang terjadi dalam keluarga saya? Ampuni saya, ya Allah, kalau saya lalai sebagai seorang suami. Kemana ya? Kemana sih Lili? Ti, saya tahu kemana perginya Lili, Ti. Cepet susul Lili, Bang. Takut kenapa-napa di jalan. Lili kan belum sehat benar. Tolong jauhin Deli ya, Ti. Iya, Bang.
Li, ada apa malam-malam begini? Silakan masuk, Li. Nggak usah. Saya kesini untuk beritahu kamu kalau rencana kamu sukses. Rencana apa, Li? Rencana kamu menghancurkan rumah tangga saya, merebut suami saya. Maksud kamu apa sih, Li? Gara-gara kamu saya keguguran, gara-gara kamu saya kehilangan rahim saya. Masya Allah, Li. Kamu Nggak usah pura-pura kasihan sama saya. Saya tahu dalam hati kamu yang busuk itu kamu pasti ngerasa menang, ya kan? Li, jangan teriak-teriak. Nanti ibu dengar. Makin banyak yang tahu, makin bagus. Lebih baik kamu tenangin diri dulu ya, masuk, Li. Umi! 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 Ada apa sih, Tan? Umi gawat, ada yang berkelahi. Siapa yang berkelahi? Udah deh, Umi keluar aja dulu. Umi harus pisahin mereka berdua, ya? Iya, tapi siapa yang berkelahi? Ibu sama Tante Lili. Tante Lili, Tan. Ayo! Li, saya tahu kamu pasti kecewa sama semua kejadian ini. Lebih baik kamu tenangkan diri dulu. Minum dulu, Li. Nggak usah pura-pura. Saya tahu siapa kamu. Kamu nggak akan pernah berhenti sebelum keinginan kamu tercapai. Ngapain sih kamu gangguin Denny terus? Denny kan suami saya. Ada apa ini? Malam-malam kamu datang kemari untuk bertengkar dengan Jenny. Ayo ke dalam. Ibu mau bicara. Ya Allah, kenapa semua orang menuduh saya sebagai pembawa bencana? Kenapa saya terus yang disalahkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lili mana, Cil? Lili ada di dalam sama ibu, dan Lili habis marah lagi sama kamu ya? Tante jangan sedih. Tante kan udah punya Deli. Ibu tahu ini sangat sulit buat kamu, Li. Tapi ibu berharap kamu bisa sabar dan tawakal pada Yang Maha Kuasa. Tapi ini semua karena Jenny, Bu. Gara-gara dia saya kecelakaan, keguguran. Dan sekarang Tuh kan, Mi. Bener yang saya bilang. Ibu itu kalau udah benci sama orang, dia bisa nekat ngelakuin apa aja untuk melampiaskan dendamnya. Jangankan sama Tante, saya aja nih anaknya sendiri. Ibu tega nyelakain saya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk nanti. Ibu sudah dengar dari Lili tentang semuanya. Ibu mohon pada Nak Denny untuk berjanji pada ibu. Jaga perasaan Lili. Dan juga berjanji tidak akan pernah meninggalkan Lili. Mau kan Nak Denny berjanji pada ibu? Kasian. Semua orang di rumah ini udah menyalahkan ibu. Di mana ada ibu, pasti ada bencana. Jangan-jangan ibu memang pembawa sial lagi. ngomong apa kamu, Tan? Mendingan ibu buruan pergi dari rumah ini sebelum semua orang ngusir ibu dan bencana datang lagi ke ibu. Sini kamu. Ibu mau ngomong sama kamu. Kamu ngomong apa sama Umi? Kamu mau fitnah ibu? Kalau iya ibu mau apa? Masya Allah. Berarti benar apa yang kamu bilang? Bu, ibu udah ngerusak hidup saya sejak saya kecil. Ibu misahin saya dari papa. Ibu mau bunuh papa.
Jadi ibu jangan salahkan saya kalau saya melakukan ini semua ke ibu. Ini karma, ibu. Karma. Ya Allah, seumur hidup saya tidak pernah menyakiti orang lain. Kenapa saya harus menanggung penderitaan seperti ini? Kenapa saya harus dibenci oleh anak kandung saya sendiri? Tapi mungkin juga ibu nyuruh Intan karena ada maksud jahat sama mama. Biar disangka orang, mama nggak becus didik anak. Ibu dendam kali sama mama. Kan mama ngerebut papa dari ibu. Mana mungkin ibu nggak dendam sama mama? Kalau apa yang dikatakan Intan itu benar, untuk apa saya menyimpan musuh dalam rumah saya? Lagi pula, semenjak Jenny tinggal di rumah saya, selalu aja ada masalah. Dan ini nggak bisa dibiarkan. Gimana pertandingan kemarin? Menang nggak kita? Sorry banget nih, gue nggak bisa datang. Lo malah mikirin soal pertandingan. Gue panik tau mikirin lo. Udah deh, lo tenang aja. Lo tau gue lah, gue selalu bisa ngadepin semua masalah. Terus gimana soal pemeriksaan polisi kemarin? Aduh Tan, sumpah deh, gue nggak mau terlibat. Lo tenang aja deh ya. Semua masalah udah selesai. Lagi pula tuh sahabat gue, nggak mungkin dong gue jerumusin lo. Lagi pula, gue udah nggak dituduh lagi kok. Cabut ya. Ibu jadi bingung. Ibu jadi tidak tahu yang mana yang harus ibu percaya. Saya rasa Intan nggak mungkin ngarang cerita sampai kayak gini, Bu. Soalnya saya tahu Intan orangnya seperti apa. Dia anak baik. Jadi, kamu lebih mempercayai Intan. Wajar. Karena semua perkataan Intan itu masuk akal. Dan wajar kan kalau Jenny ingin balas dendam sama saya. Karena dia pikir saya telah merebut Malin dari dia. Dan mungkin juga Jenny itu merasa sakit hati atau tidak suka pada Siska, pelanggan butik kamu itu. Karena Siska dekat dengan Pak Niko, sementara Jenny menyukai Pak Niko atasannya. Bu, apakah saya salah kalau saya ingin kedamaian di rumah ini? Maksud kamu? Saya ingin Jenny memiliki kehidupan sendiri dan terpisah dari kehidupan kita. Saya rasa itu lebih baik, Bu. Intan, kemarin lu tanya-tanyain polisi tentang kasus bokap Yola. Apa hubungannya lu sama bokapnya Yola? Emang sih gue nggak ada hubungan apa-apa sama bokap Yola. Gue cuma ditanyain soal perempuan yang selingkuh sama bokap Yola. Karena gue kenal sama tuh cewek. Hah? Bokapnya Yola selingkuh? Sama siapa? Lah terus apa hubungannya sama polisi sih? Perselingkuhannya tuh udah berat banget. Makanya polisi turun tangan. Lu tau gak sih? Gue denger-denger nih ya, bokap Yola sering main tangan tau gak sama istrinya. Gara-gara perempuan itu. Gue nggak nyangka. Ternyata Yola berasal dari keluarga yang berantakan. Ya, lo maklumin aja deh, sifat Yola suka aneh. Dia kan berasal dari keluarga broken home. Heh, maksud lo apa sih? Tadi lo ngomong apa? Lo nggak jelek-jelekin keluarga gue kan? Nggak usah gue jelek-jelekin, nama keluarga lo tuh udah jelek. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Tan, kalau lo emang sebel sama gue, ya udah, jangan bawa-bawa keluarga gue dong. Loh, emang bener kan bokap lo selingkuh? Gue kan cuma ngasih tau mereka berdua. Emang bener kan kenyataan seperti itu? Aduh, gue lapar banget nih. Lo berdua nggak percaya kan sama ceritanya Intan? Itu bohong, itu nggak benar. Yol, kalau emang kata Intan nggak benar, kenapa lu panik?
Kamu sudah pulang sekolah, Tan. Iya. Umi, Tante Lili kasihan ya. Iya. Kok ibu tega ya? Tan, ini bukan kesalahan ibumu. Tapi ini kecelakaan. Tapi kan kecelakaan itu gara-gara ibu. Gara-gara Tante Lili mergokin suaminya sama ibu. Ya kan, Umi? Oh ya, Intan punya ide bagus loh. Ide apa, Tan? Gimana kalau kita sekarang ke rumah Tante Lili? Pasti Tante Lili seneng banget loh kalau Umi datang. Kita mau menengok Tante Lili. Iya, ya udah. Sekarang Intan ganti baju dulu, terus nyiapin mobil, oke? Alhamdulillah. Intan begitu perhatian pada Lili. Jen, saya minta laporan bulanan dong. Sekarang, Mir? Iya, sekarang. Bisa kan? Iya, sebentar saya siapkan dulu filenya. Saya harus cari orang untuk menggantikan Jenny. Permisi, Bu. Ada apa, San? Ada tamu yang cari Ibu di dalam. Tamu? Siapa? Saya kurang tahu, Bu. Ya udah, saya mau menemui tamu saya dulu. Dan kamu tolong siapkan laporan bulanannya, lalu antar ke ruangan saya. Baik, Bu. Kasih ya. Ada apa ya? Tante Jenny, Iya. saya Yola. Saya anaknya Paniko. Tante kenal kan sama Paniko? Saya mau minta tolong sama Tante. Minta tolong. Iya, saya mau minta tolong sama Tante untuk jauhin papa saya. Jangan ganggu papa saya lagi. Karena mama dan papa saya akan rujuk kembali. Mir, laporannya sedang saya siap. Ternyata benar apa kata Intan. Kamu... Iya, saya sudah tahu semuanya. Dan saya benar-benar kecewa sama kamu. Mir tunggu Mir. Mir, tunggu, Mir. Saya sudah ambil keputusan. Keputusan apa? Nanti kita bicarakan di rumah. Jalan, Pak. Ya Allah, nasib buruk apa lagi yang akan menimpa saya? Terima kasih. Sebetulnya Intan yang punya usul untuk datang kemari. Dia yang mengatur semuanya. Iya, Tante. Intan harap Tante nggak ikut benci sama saya karena perbuatan ibu ke Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Deli pulang, Bu. Sebentar ya. Tante, biarin Intan aja yang bukain. Ibunya Deli ada, Dek? Ada di dalam. Saya cuma mau ngantarkan Deli pulang. Oh iya, makasih ya. Makasih ya, Tante. Dadah, Deli. Dadah. Deli masih ingin sama Kak Intan nggak? Nah, oh iya, Kak Intan bawa coklat buat Deli. Deli suka coklat kan? Makasih ya, Kak. Ibu mana? Ibu sama Umi lagi ngobrol di dalam. Mendingan sekarang kamu ganti baju, terus main di taman sama Kak Intan. Yuk. Hidup itu memang penuh cobaan ya, Li. Kamu lihat, Intan. Jatuh. Dulu kita khawatir dengan sifat Intan. Tapi sekarang dia sudah berubah. Ibu sekarang malah khawatir terhadap Jenny. Dari dulu saya juga emang gak suka sama Jenny, Bu. Dia tuh ambisius, suka manfaatin orang. Tapi dia sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk merawat Ibu, Li. Dia sudah menunjukkan kasih sayangnya. Ya mungkin itu semua cuma sandiwara, Bu, untuk ngambil hati Ibu.
supaya ibu percaya sama dia. Tapi apa mungkin seorang ibu tega memfitnah anak kandungnya sendiri? Ibu lupa apa yang telah dilakukan Malin sama ibu dulu. Saya jadi kasihan sama Intan. Gimana ya Bu masa depan dia? Jenny, Niko, saya terpaksa kemari. Kita harus bicara. bicara soal apa, Pak? Sepertinya nggak ada yang harus dibicarakan. Kamu nggak pernah mau terima telepon dari saya, Jen. Dan kamu tidak pernah membalas telepon dari saya. Apa saya punya salah sama kamu? Saya punya alasan kuat untuk menghindari Bapak. Saya juga punya alasan yang kuat untuk terus berusaha menemui kamu, Jen. Maksud Bapak? Saya sudah berusaha untuk membahagiakan anak dan istri saya. Saya juga sudah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan Siska, mantan istri saya. Tapi saya nggak bisa membohongi diri saya sendiri, Jen. Saya nggak bisa melupakan kamu. Apa? Saya nggak bisa membohongi diri saya sendiri, Jen. Saya juga tidak bisa membohongi Siska dengan pura-pura masih mencintai dia. Saya... Lebih baik Bapak pulang dan lupakan semuanya. Dan semoga Bapak hidup bahagia dengan keluarga Bapak. Tatap mata saya, Jen. Saya ingin kepastian kamu melakukan ini karena memang kamu tidak punya perasaan lagi sama saya. Atau karena kamu cuma tidak ingin dianggap berebut suami orang. Tatap mata saya, Jen. Lebih baik Bapak tinggalkan saya. Yol, coba deh kamu telepon papa kamu. Kok belum datang sih jam segini? Halo? Papa? Udah mau nyampe belum, Pa? Apa? Jadi, Papa nggak jadi kesini dong? Papa jahat! Yol? Kenapa? Yola? Yola, sayang. Ada apa? Papa jahat, Ma. Papa nggak jadi kesini. Papa udah nggak sayang sama kita lagi. Mungkin papa ada urusan yang lebih penting, Yola. Urusan apa? Paling juga ngurusin cewek brengsek itu. Apa? Cewek brengsek? Enggak kok, Ma. Enggak. Yola, jawab pertanyaan Mama. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bersandiwara memenuhi harapan Yola dan pura-pura mencintai Siska lagi? Tega kamu, Niko, melakukan ini semua sama saya. Ada apa ini, Sis? Kamu marah sama saya karena saya nggak ikut makan malam? Ini bukan soal makan malam, Niko. Ini soal perempuan itu yang bernama Jenny. Apa? Kalau kamu sudah punya kekasih, kenapa kamu tidak bilang sama saya? Kalau saya tahu dari awal, saya tidak akan mengharapkan lagi dari kamu, Niko. Siska, tunggu. Biar saya jelaskan semuanya dulu. Kekecewaan saya tidak ada artinya, Niko, dibandingkan kekecewaannya Yola. Kamu tega menyakiti anak kamu sendiri. Yola tahu semuanya tentang perempuan itu, Niko. Sis, antara saya sama Jenny itu nggak pernah ada hubungan apa-apa. Baru belakangan ini saya menyadari perasaan saya sama dia, Sis. Sudahlah, Niko. Siska, tunggu. Siska, saya harap kamu mengerti, Sis. Saya nggak mau membohongi kamu, pura-pura mencintai kamu, padahal di hati saya ada wanita lain. Selamat tinggal, Niko. Kata Yanti, tadi Om Niko kesini ya, Bu?
Loh, kok Ibu masih pacaran sih sama Om Niko? Bukannya Om Niko bentar lagi mau balikan sama mantan istrinya? Cukup, Intan. Maaf deh, Bu. Intan kan cuma... Kata-kata kamu selalu aja bikin masalah. Kamu kalau ngomong suka seenaknya. Cukup. Jangan seenaknya kamu bentak Intan di depan saya. Mir, Intan itu anak saya. Saya cuma mau mendidik dia supaya dia... Oh, jadi begitu. Selama ini kamu menganggap saya tidak becus mendidik dan membesarkan Intan. Dan kamu jauh lebih baik daripada saya, iya? Bukan begitu maksud saya, Mir. Saya cuma mau... Intan, kamu ke kamar ya, karena Mama ingin bicara dengan Ibu. Mama jangan berantem cuma gara-gara Intan ya, Mah. Iya, sayang. Jen, sebenarnya saya nggak mau semua ini terjadi karena kita lagi makan malam. Semenjak kedatangan kamu di rumah ini, selalu saja ada masalah. Dan tidak ada lagi kedamaian di rumah ini. Jadi maksud kamu ingin saya pergi dari sini, Mir? Iya. Karena saya tidak punya pilihan lain. Saya harap kamu bisa mengerti posisi saya sekarang. Dan saya juga sudah membicarakan hal ini dengan Ibu baik-baik. Saya akan kasih waktu ke kamu 1 minggu untuk mencari tempat tinggal baru. Ya Allah, kemana saya harus pergi? Mengapa nasib saya seperti ini? Mengapa saya tidak pernah merasakan sedikit pun kebahagiaan dalam hidup saya? Apa salah dan dosa saya, ya Allah? Sampai anak kandung saya membenci saya. Sampai semua orang menyalahkan dan mau menyingkirkan saya. Bu, Intan? Ya ampun, suara Intan. Miranti. Ya, Bu, ada apa? Saya juga nggak tahu, Bu. Intan kenapa? Iya, suaranya ada di kamar Jenny, Bu. Masya Allah, Intan! Intan, ya Allah, apa-apaan kamu, Tan? Berhenti, Tan! Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim, Intan! Intan! Tan! Tolong! Astagfirullahaladzim! Hentikan! Apa-apaan sih kamu ini, Jen? Saya nggak ngelakuin apa-apa, Mir. Saya cuma mau berhenti nih, Intan, Mir, demi Allah. bohong, Mah. Dia marah sama saya karena Mama ngusir dia dari rumah. Kamu benar-benar manusia nggak punya perasaan, Jen. Teganya kamu menyakiti anak kandung kamu sendiri. Enggak, Mir, enggak. Sebenarnya dari dulu saya ingin mengusir kamu. Mir, saya cuma... Sekarang pergi. Pergi kamu dari rumah ini.